Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini admin akan membagikan informasi terbaru dengan tema Rekrutmen CPNS dan PPPK 2022. Kemenpan RB dan BKN resmi rilis seterbaru terkait jenis jabatan tenaga honorer yang dihapus dalam pendataan non-ASN. Ada jabatan Anda? Cek data berikut yang admin lansir dari naikpangkat.com. Untuk itu bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini jangan lupa menekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi-informasi terupdate. Langsung saja kita simak informasinya. Kemenpan RB dan BKN terbitkan surat edaran yang ditujukan kepada seluruh tenaga honorer terkait dengan pendataan non-ASN tahun 2022. Yang mana saat ini tenaga honorer sudah bisa melihat hasil prafinalisasi data pendataan non-ASN pada laman instansi masing-masing. Perlu dipahami bahwa dalam pendataan non-ASN 2022, nantinya akan ada penghapusan sekitar 264 jabatan tenaga honorer. Apakah data Anda termasuk data yang akan dihapus oleh Kemenpan RB dan BKN? Simak penjelasannya berikut ini. Tertanggal 7 Oktober tahun 2022, BKN mengeluarkan seperihal jabatan yang tidak sesuai dengan ketentuan pendataan tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah. Tersebut ditujukan kepada pejabat pembina kepegawaian atau PPK di instansi yang terlampir di dalamnya. Adapun beberapa poin yang disampaikan adalah sebagai berikut. 1. Instansi wajib melakukan verifikasi dan validasi terhadap kesesuaian data-data yang telah diinput melalui laman sistem aplikasi pendataan non-ASN. 2. Adanya hasil pendataan prafinalisasi sebagai rujukan bagi instansi pemerintah dalam mengumumkan data non-ASN yang telah diinput. 3. Terdapat beberapa jabatan seperti pengemudi, tenaga kebersihan, serta satuan pengamanan dan sejenisnya ini sebanyak 152.803 yang tidak sesuai dengan surat Menpan RB tertanggal 31 Mei tahun 2022 dan surat sebelumnya tanggal 22 Juli tahun 2022. 4. Pejabat pembina kepegawaian kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah untuk melakukan verifikasi dan validasi kembali atas nama pegawai dengan jabatan yang tidak sesuai tersebut. 5. Selanjutnya dari data final hasil verifikasi dan validasi itu wajib disertakan surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) yang ditandatangani oleh pejabat pembina kepegawaian PPK. Atas tersebut, honorer tentunya perlu menunggu informasi lebih lanjut dari web resmi instansi masing-masing. Apakah nanti data honorer harus dihapus dan dialihkan ke outsourcing atau apakah nanti ada pembenahan dan lain sebagainya. Lebih lanjut, berikut beberapa jenis jabatan terbanyak diisi oleh honorer yang tidak sesuai dengan surat Menpan RB tertanggal 31 Mei tahun 2022 dan surat sebelumnya tanggal 22 Juli tahun 2022. Anggota Satuan Pengamanan Pemasyarakatan, Cleaning Service Objek Wisata, Caraka dan Pramukantor, Juru Mudi, Kamdal Keamanan Dalam, Kepala Regu Satuan Pengamanan, Operator Kepengemudi Darurat, Pramu Umum, Pengamanan Garda, Penjaga Kantor, Penjaga Gedung, Petugas Laundry, Petugas Penjagaan Pramu Acara Pimpinan, Pramu Administrasi, Pramu Bahan Laporan Kerja, Pramu Kantor Pramusaji, Pramu Tamu, Pramu Kelas, Pramu Data Penyaji Data, Pramu Husada, Pramu Asrama, Pramu Dapur, Pramu Tata Busana Juru Pelihara dan Pemetaan, Pramu Taman dan Pemeliharaan, Pramu Tamu, Pramu Kelas, Pramu Kantor dan Caraka, Pramu Kantor dan Cleaning Service, Pramu Layanan, Pramu Taman, Pramu Dokumentasi Informasi Publik, Pramu Kantor, Caraka dan Keamanan, Pramu Gedung dan Taman, Penjaga Kantor, Rumah Dinas, Petugas Penjaga Kantor, Petugas Pengaturan dan Pengamanan Lalu Lintas,
petugas sapu jalan, petugas pengamanan, pengawas koordinator sapu jalan, supir kepala, security, staf kesatuan pengamanan, supir ambulans, tenaga tukang kebun, tenaga tukang sapu cleaning service, tenaga pengaman kantor. Selanjutnya, Kemenpan RB juga menyampaikan terkait dengan pendataan non-ASN yang sampai dengan tanggal 1 Oktober tahun 2022 sudah ada sejumlah 2.216.042 yang telah didaftarkan oleh admin instansi pemerintah, yang terdiri atas 66 instansi pusat dan 524 instansi daerah. Namun demikian data yang diinput masih terdapat jenis jabatan seperti tenaga pengemudi, tenaga kebersihan dan satuan pengamanan atau sejenisnya yang tidak sesuai dengan surat Menteri PANRB. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kiranya tenaga lain seperti pengemudi, tenaga kebersihan serta satuan pengamanan dan sejenisnya sebagaimana terlampir dapat dilakukan melalui tenaga alih daya outsourcing dan tidak termasuk dalam data dasar non-ASN. Demikian informasi yang dapat admin sampaikan mengenai formasi paling dibutuhkan pada rekrutmen CPNS dan PPPK 2022. Semoga bermanfaat. Terima kasih.